Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Inolda Julianti dengan NIM 24018050 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis peluang usaha, pemahaman ide dan gagasan usaha, serta penuangan ide dan gagasan usaha ke dalam bisnis. Berikut materi yang akan saya jabarkan. Yang pertama, peluang usaha. Yang kedua, pemahaman ide dan gagasan usaha. Yang ketiga, penuangan ide dan gagasan usaha ke dalam bisnis. Masuk ke materi pertama, yaitu peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu aktivitas di mana seseorang atau perusahaan melakukan penelitian, perencanaan, perkiraan, sampai proses evaluasi sebuah usaha, baik itu telah berjalan maupun yang baru akan dijalankan. Peluang usaha dapat menghasilkan keuntungan yang besar bila dikembangkan dengan benar. Akan tetapi, kerap kali kita keliru dalam melihat sebuah peluang, sebab tidak semua peluang ataupun kesempatan dapat menjadi peluang untuk berbisnis atau berusaha. Tujuan melakukan peluang usaha adalah untuk mencapai keinginan, seperti keuntungan, kekayaan, popularitas, dan status sosial. Jika tujuan usaha dilakukan secara optimal dan kreatif, berbagai risiko dalam membangun usaha akan semakin berkurang. Selanjutnya, pengertian peluang usaha menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin and Culture, peluang usaha yaitu segala proses yang melibatkan individu ataupun suatu kelompok yang dengan menggunakan sarana tertentu bisa menciptakan nilai tambah untuk memenuhi segala kebutuhan. Sedangkan menurut Thomas Wezimer, peluang usaha merupakan salah satu kreativitas ataupun inovasi untuk dapat memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang ada. Dan menurut Arif F. Hadiparanata, peluang usaha yakni suatu risiko yang harus diambil dan juga dihadapi untuk dapat mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha yang baik, yaitu mempunyai nilai jual, bukan sekedar ambisi tapi sifatnya real atau nyata, bisa bertahan lama dan berkelanjutan, bukan sekedar bisnis musiman, memiliki skala usaha yang bisa diperbesar, modal untuk memulainya tidak terlalu besar, dan bisnis tersebut profitable. Lanjut, faktor yang dapat mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Di sini ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Masuk ke faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam atau diri sendiri. Di antaranya, pengetahuan atau wawasan yang dimiliki, pengalaman dalam dunia bisnis, pengalaman dan kemampuan saat menyelesaikan suatu masalah, dan kemampuan akan sesuatu atau kondisi. Lanjut ke faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Di antaranya, permasalahan yang dihadapi dan belum terselesaikan, kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan, pemikiran yang baik untuk menciptakan sesuatu yang baru dari suatu keadaan, kebutuhan yang belum tercukupi atau terpenuhi untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, penyebab kegagalan peluang usaha. Penyebab kegagalan berwirausaha dapat disebabkan oleh banyak hal, di antaranya yaitu kurang akuratnya analisis. Ketidakakuratan analisis bisa menyebabkan kegagalan di mana sudah banyak modal dan tenaga teralokasikan untuk usaha tersebut. Oleh sebab itu, keakuratan analisis diperlukan guna mengantisipasi dinamika pasar. Yang kedua, buruknya sistem manajemen. Manajemen yang baik akan menghasilkan pelayanan dan produk yang baik pula. Namun, makin kompleks bisnis bisa menyebabkan pengawasan menjadi kurang. Oleh sebab itu, perhatikan bagaimana proses produksi, distribusi, serta proses lain yang dijalankan oleh para karyawan. Dan penyebab kegagalan selanjutnya adalah sikap kurang ulet sebagai seorang pengusaha.
Peluang usaha adalah potensi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki keuletan. Untuk mempertahankan bisnis, seorang pengusaha harus memiliki sikap ulet menghadapi konsumen dan kompleksnya persaingan bisnis. Dan terakhir, perubahan kondisi sosial ekonomi. Perubahan kondisi sosial ekonomi tidak dapat dipungkiri. Aspek sosial ekonomi berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Contohnya, saat pandemi melanda, banyak tempat usaha yang kemudian tutup karena kehilangan konsumen secara drastis. Masuk ke pemahaman ide dan gagasan usaha. Ide usaha adalah gagasan atau konsep yang dapat dikembangkan menjadi sebuah bisnis. Mencari gagasan usaha yang kreatif dan berpotensi menguntungkan dapat menjadi langkah awal yang menarik untuk memulai suatu bisnis. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan ide dan peluang usaha. Yang pertama, menetapkan ide usaha. Ide dan peluang usaha pada dasarnya dapat diperoleh dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diperoleh dari skill, wawasan yang dimiliki, latar belakang pendidikan, dan kreativitas masing-masing. Sedangkan faktor eksternal lebih condong kepada permintaan pasar, fenomena sekitar, hingga lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, menentukan tujuan dari ide usaha. Tujuan dari ide usaha tentu saja adalah untuk memperoleh keuntungan. Tujuan lainnya bisa saja sebagai faktor humanity atau kemanusiaan, yakni menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuan selanjutnya adalah menjaga atau melestarikan lingkungan tempat tinggal. Contohnya, di lingkungan tempat tinggal kita terdapat banyak sampah. Nah, kita bisa tuh mengolah sampah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai jual. Selanjutnya adalah memperluas ide usaha. Dalam hal ini, dibutuhkan wawasan dan pengetahuan terkait peluang usaha yang dipilih. Jika saat ini kita hanya memiliki kemampuan dasar, kita bisa menggunakan channel atau media untuk belajar. Tujuannya agar informasi yang didapat lebih banyak dan up-to-date. Yang keempat adalah perencanaan bisnis. Isi dari perencanaan bisnis sangat beragam dan lengkap, mulai dari jenis usaha, produk yang akan dijual, visi misi, informasi terkait kompetitor, kondisi pasar, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan riset pasar untuk mengumpulkan informasi terkait peluang usaha dan juga persaingan yang ada. Selanjutnya, pemasaran dan promosi. Untuk pemasaran dan promosi bisa mempertimbangkan strategi digital marketing. Ada cukup banyak jenis strategi digital marketing yang bisa dipilih. Sebut saja sosial media marketing, email marketing, giveaway, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjalin kerjasama. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan sendiri. Ada satu fase di mana kita membutuhkan bantuan pihak lain. Tujuannya agar usaha yang kita jalankan bisa lebih cepat dikenal publik. Selanjutnya adalah adaptasi dengan demand pasar. Adaptasi dengan demand pasar adalah proses di mana perusahaan menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berubah. Dan yang terakhir adalah menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dari jalinan yang baik ini, secara tidak langsung kita akan mengumpulkan informasi penting dari para pelanggan. Nah, kemudian informasi tersebutlah yang akan kita proses untuk dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi di masa yang akan datang. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga hubungan baik adalah melalui sosial media hingga email. Perusahaan secara berkala bisa mengadakan event khusus untuk para pelanggan agar pelanggan merasa lebih dihargai. Selanjutnya adalah contoh-contoh ide unik. Contoh-contoh ide usaha yang unik. Yang pertama adalah camilan unik. Contohnya adalah berbagai camilan dengan bumbu rasa telur asin yang digemari oleh masyarakat beberapa tahun belakangan. Selanjutnya ada scrap frame, yaitu kerajinan berbentuk bingkai, tetapi isinya tidak sekedar foto ataupun lukisan.
Pembuat skate frame memadukan gambar dengan kertas atau kain yang dijadikan seni 3 dimensi untuk membuatnya terlihat lebih menarik. Lalu ada desain atau custom case HP. Bisnis ini dilakukan melalui sistem pre-order, di mana konsumen memberikan desainnya, lalu kemudian penjual mencetaknya di bahan case yang sudah dipilih. Berikut adalah contoh-contoh lain dari ide usaha unik, seperti pada gambar. Di sini ada florist atau toko bunga, lalu ada kerajinan tangan dari rotan, dan makanan unik yang sedang tren. Selanjutnya, cara menguji validitas ide bisnis. Yang pertama adalah mengidentifikasi target pasar dan mengumpulkan data mengenai kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, menggunakan teknik riset pasar seperti wawancara, survei, atau observasi langsung untuk mengumpulkan data yang akurat. Yang ketiga, melakukan analisis kompetitor untuk mengetahui apakah ide bisnis kita memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaing. Yang keempat, mengajukan pertanyaan dan mendapatkan umpan balik atau feedback dari orang lain, seperti dari ahli bisnis atau mentor, untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah menguji ide bisnis secara langsung dengan membuat prototype atau melakukan uji coba kecil-kecilan. Lalu ada tips dalam mengembangkan ide dan peluang usaha. Yang pertama, kita harus melakukan riset untuk ide dan juga peluang usaha. Selanjutnya, tentukan target market yang sesuai dan tepat. Yang ketiga, buat perencanaan bisnis yang efektif. Dan yang keempat, jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Secara keseluruhan, analisis peluang usaha tidak hanya membantu dalam merencanakan langkah-langkah strategis, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan bisnis. Dengan pemahaman yang baik mengenai risiko, kebutuhan pasar, dan strategi yang tepat, pengusaha dapat mengoptimalkan potensi ide usahanya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi para audiens. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.